Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal kuis fisika tentang proyektil. Soal ini kalian bisa download di link yang sudah saya taruh di dalam kolom deskripsi. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam soal pembahasannya ya. Kita akan lihat dari soal yang pertama. Soal nomor satu, which of the three kicks in the figure is in the air for the longest time? They all reach the same maximum height. Ignore air resistance-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada pemain rugby, dia melakukan tendangan dengan tiga angle atau sudut yang berbeda-beda ya. Nah, di sini ditanya tendangan mana yang bolanya itu paling lama di udara seperti itu ya, dengan catatan ketinggian height-nya itu sama. Nah, untuk menjawab soal ini kalian boleh ingat percobaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya di kelas ya. Jadi jika kalian dari sebuah titik tertentu memiliki dua buah bola ya, ini soal ini juga ada nih di soal berikutnya. Bola yang warna biru itu bergerak dengan horizontal, dengan yang merah ini, dia free fall. Free fall itu berarti initial speed-nya 0 ya. Nah, ini ternyata kedua bola ini akan mencapai tanah dengan waktu yang sama ya. Jadi yang merah itu misalnya time-nya, kalau dia free fall, ini misalnya ya, 2 detik nyampe ke tanah. Yang biru, dia juga akan nyampe ke tanah dalam waktu yang sama, yaitu 2 detik ya, asalkan dari ketinggian yang sama ya guys ya. Percobaan ini dilakukan seperti itu dan dianggap air resistance-nya juga diabaikan. Nah, kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya asalkan ketinggiannya sama, maka benda apapun dia akan jatuh dengan waktu yang kurang lebih sama ya. Jadi sebenarnya A, B dan C ini jawabannya waktunya itu sama. Jadi jawabannya di sini adalah all at the same time ya. Itu untuk jawaban yang nomor satu. Kita akan lanjut ke nomor dua. Nomor dua di bawah sini ya. Oke, kita bisa lihat ya. Ini the diagram ya. The diagram represents two force acting on an object. Which of the following shows a correct way to determine the resultant of these two forces? Jadi untuk yang nomor dua, kita belajar bagaimana cara menggambarkan resultan sebuah yang bekerja ya di sebuah objek dari dua buah gaya. Nah, jadi saya akan ajarin nih. Misalkan nih ya, kalian pergi ke arah utara sejauh 2 meter. Kemudian pergi ke arah kanan sejauh 1 meter. Yang disebut resultan dari displacement kalian, ya misalnya kalian gerak ke atas 2 meter, terus ke kanan 1 meter, yang disebut arah dari resultan itu yang warna merah ya. Jadi dari titik initialnya sampai ke titik final positionnya. Ya, ini disebut resultan dari vektornya. Menghitung besarnya, kalian pakai Pitagoras ya. Gampang ya ini mah tinggal kalkulator aja. Tapi yang arah yang ingin saya tekankan adalah arahnya. Dia selalu dari initial ke finalnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kan ada dua nih, ada dua gaya kan ya kalau kamu perhatikan. Nah, gayanya ini kamu boleh pindahin aja. Misalkan yang ini geser aja ke sini. Seperti itu ya. Jadi yang hitam ini nih digeser ke atas seperti itu ya. Ini saya hilangin ya, kan ini sudah hilang. Oke, ini sudah hilang. Berarti sisanya resultannya adalah dari titik inisial awal menuju titik finalnya. Nah, ini finalnya dia ya. Jadi ini adalah resultannya. Jadi yang betul jawabannya adalah yang delta. Ya. Untuk nomor 2 jawabannya adalah yang delta. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. An object has an acceleration of 6 meter per second square at an angle of 30 degree to horizontal. Jadi ada acuannya ya, patokannya ini 30 derajat horizontal nih. Nah, ini ada dia acceleration-nya. Acceleration-nya 6 meter per second square. Which of the following express give the horizontal component? Nah, dia tanya tuh horizontal komponennya ya yang ini. Biasanya simbolnya begini, AX. Berarti AX itu kalian boleh tulis yaitu A cos 30 ya. Sambil direview lagi integral, sorry kok integral sih jadinya. Trigonometriknya ya. Trigonometriknya yaitu kalau kalian gambar sebuah segitiga di sini theta, di sini opposite, hipotenus dan adjacent ya.
Kalau cos theta itu adalah adjacent-nya dibagi hipotenus ya. Nah, ini AX. Ini saya dapetin A cos 30, berarti A-nya 6 cos 30 ya. Jadi yang ini jawabannya adalah yang A ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. A projectile is launched at an angle theta to horizontal and takes time t to reach the maximum height. Which of the following equations could be used to determine the initial velocity u of the projectile? Nah, jadi ini gambarnya kurang lebih begini ya. Ini dia maksimum height, di ini sudutnya theta. Nah, initial velocity u. Nah, u-nya ini nih yang ini nih ya, nih u. Nah, untuk mencapai maksimum height berarti kita harus pakai formula yang sumbu y ini ya. Kita boleh pakai, nah saya pakai yang ini ya. Di maksimum height itu sudah komponen kecepatan itu 0 ya. Di sini 0. VI-nya itu kita anggap berarti ini kan sebenarnya kan um, apa? Ini anggap aja VI dulu ya. VI sebenarnya ini U ya. Ini U sin theta ya. Lalu di sini min GT. Kenapa min? Karena dianggap ini berlawanan arah. Min karena guru kalian mengajarkan arah gravitasi itu ke arah bawah, jadi negatif ya. Nah, U-nya kan positif, dia ke atas. Jadi di sini kita bisa hitung GT ini U sin theta. Dan U-nya itu berarti jadinya GT dibagi sin theta. Di sini jawaban yang betul adalah yang C. GT dibagi sin theta. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5, guys. A plane is traveling horizontally at a constant speed. It release a package of supplies when in the position shown. Ya, jadi ini ada pesawat ya. Which of the following shows the path of the package after release? Jadi after release ini dilihat dari orang yang ada di ground ya. Ya, jadi bukan dilihat dari orang yang ada di pesawat ya, atau pilotnya, tapi dari orang yang ada di sampingnya ya. Karena bisa melihat jatuhnya itu kayak gimana. Yang pasti itu bukan A ya, itu bukan A dan bukan B ya. Jadi antara C atau D. Nah, ini sepertinya saya memilih untuk jawaban yang C, dan kenapa nggak yang D? Karena yang D ini horizontalnya terlalu lama ya. Part yang ini ya, mencurigakan ya. Jadi nggak tepat lah, kurang tepat lah. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. To travel from position A to position B, a car drives 20 km due east and then 20 km due south. Select the row from the table that correctly express the magnitude of total distance travel and the total displacement. Oke, ini membedakan yang mana yang disebut distance dan yang mana yang disebut displacement. Remember ya guys, distance itu adalah yang skalar. Artinya dia ditambahin aja. Jadi jawaban 40 km. Tapi kalau displacement, nah ini yang vektor guys. Jadi ini arahnya penting banget ya. Dan ini yang harus pakai resultannya. Jadi ini 20, ini 20. Nah, ini nih ya. Jadi menggunakan Pitagoras. Jadi R kuadrat nih 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. Jadi R-nya adalah akar dari 20 kuadrat tambah 20 kuadrat ya. Ini sebenarnya harusnya ada tetanya nih, tetanya yang ini misalnya ya. Jadi di sini jawabannya adalah nomor 6 itu yang cacing ya, yang C ya. Distance-nya 40, displacement-nya sekian. As usual, kalau kalian mau tanya, boleh WA ke saya atau boleh drop pertanyaan kalian di dalam kolom komentar ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 7. The path of a projectile is shown. The projectile landed at a height lower than the height from it was launched. Assuming that there is no air resistance, which of the following is a correct statement? Nah, correct statement-nya yang mana nih? Correct statement-nya, kita bisa lihat ya satu-satu. At a maximum height, horizontal velocity is minimum. Salah, ya. At the maximum height, the vertical velocity is, ini yang betul malah minimum ya. Ini harusnya koreknya itu minimum nih yang ini. Ya. Kalau yang ini horizontal velocity itu konstan sebetulnya, ya, konstan. Jadi karena air resistance-nya diabaikan, untuk horizontal position-nya itu selalu konstan.
karena horizontal velocity-nya itu konstan. The initial horizontal velocity is equal to the final horizontal velocity. Ini betul. Ya, jadi dimanapun posisinya, di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, di atas, di bawah, sampai di sini pun dia selalu punya horizontalnya itu sama semuanya ya. Semuanya sama. Jadi kalau di sini 10, 10, 10, ya ini 10 juga, semuanya 10. Yang membedakan itu hanya vertikalnya gitu loh ya. Oke, jadi jawabannya sudah pasti jawabannya yang C guys ya. Lanjut ya ke nomor 8. The person stands on the roof garden of a tall building with one ball in each end. If the red ball is thrown horizontally, ini percobaan yang tadi ya. Jadi kalau ada merah yang dilempar horizontal di sebuah gedung gitu ya, terus yang warna biru di drop ke bawah. Nah, waktunya di percobaan ini waktunya sampai ke sini, terus yang ini waktunya sama guys ya, waktunya sama. Jadi both ball hits the ground at the same time ya. Jadi ini betul, ini juga betul ya. Bukan yang B dan C ini. Nah, tinggal kalian bandingkan yang mana yang speednya paling tinggi. Nah, kalau kalian lihat bola warna biru komponen speednya itu cuma yang Y, oke? Karena ini kan dia apa free fall, jatuh bebas. Sedangkan bola yang warna merah itu sudah diberikan horizontal speed. Jadi di sini dia tuh masih ada horizontal speednya dan dia muncul yang namanya warna biru ini ya. Dia juga ada komponen Y-nya di akhirnya. Jadi speed yang paling besar tentulah yang warna merah ya. Ini ya. Jadi jawaban itu yang A. Oke? Itu adalah nomor 8 jawabannya ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, ini penjumlahan vektor ya. Vektor A in drawing is equal to A itu, kalau di sini kalian harus coba-coba nih. Ya, harus coba-coba. Ya, kalau kita bisa lihat analisa sih. C ditambah D. C tambah D, ini C. Ini D. Oke ya, nih kalian perhatikan nih. Kalau C tambah D, itu berarti D-nya kalau saya pindahin ke sini, nah nggak nyampe kan A-nya kan? A-nya nggak nyampe ke ujung, berarti salah. Kalau C tambah D tambah E-nya itu balik, ini juga salah. Ya, di sini jawaban yang betul itu adalah B ditambah C. Kenapa demikian? Karena B tambah C, kalau kamu perhatikan nih ya, ini B nih, dia ke atas. Terus C-nya saya pindahin. Ini kan C nih yang warna hijau nih. Saya pindahin ke atas ini. Nah, gitu tuh. Jadi A itu adalah ya B tambah C ya. Jadi kurang lebih begini nih. Ini B. Terus ini A begini. Sorry, ini C ya. Ini C. Sorry ya. Jadi A itu adalah B tambah C. Ini A betul. Jadi A itu B tambah C ya. Oke. Itu jawaban yang nomor 9 guys. Soal-soal yang seperti ini nanti akan ada di bagian bawahnya. Kita akan coba lihat ya. Di nomor 10. Nah, ini ya. A soap ya, ini sabun ya, bubble ya. It's being blown by the wind. The free body diagramnya shows the force acting on the bubble ya. P is bla bla bla. Kalian bisa baca soalnya. Which of the following factor diagram shows the resultant force F acting on the bubble ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini saya kasih contoh sekali lagi, misalkan untuk yang ini, jadi untuk mengetahui force resultant itu kalian harus menggabungkan semua totalnya. Ini contoh lagi ya. Misalkan kalian ke bawah misalnya 1 meter, terus kalian ke kanan 10 meter nih jauh. Berarti resultannya yang disebut resultan itu dari inisial sampai ke akhir. Ini contoh lagi ya, ini contoh ekstrim lagi nih. Misalkan kalian begini nih, kalian serong 2 meter. Nah, berarti resultannya itu dari inisial sampai ke finalnya. Nah, kayak gini guys tuh. Ini finalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalian harus pakai imajinasi bagaimana menggambarkannya gitu ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan jawabannya ya, ini saya zoom out sedikit. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi
kalau minus berarti dibalik ya. Ini W min U. W min U itu berarti U-nya itu arahnya kebalikan. Seperti itu ya. Jadi di sini jawaban yang betul adalah yang bagian B. Ya, kalau kamu perhatikan di sini W min U seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan P, sehingga di sini titik inisialnya, di sini titik finalnya. Ya, itu jawaban untuk yang nomor 10, guys. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Soal nomor 11 teori ya. Ini sebenarnya soal SMP nih ya. Physical quantities, maybe vector or scalar. Oke, bedanya apa? Kalau yang vector ada direction ya. Kalau direction and magnitude. Tapi kalau scalar only magnitude saja ya. Kalian bisa sebutin contoh-contohnya yang kalau scalar itu contohnya ada speed, ada distance gitu ya. Ini ya. Speed contohnya ada distance gitu ya. Kalau yang vektor contohnya itu ada apa guys? Vektor itu ada yang namanya velocity, displacement kayak gitu. Nah, force itu termasuk vektor. Mass termasuk scalar guys. Oh, udah ketahuan jawabannya. Jawabannya berarti yang delta ya guys. Ya. Oke, acceleration itu vektor. Oke, itu nomor 11. Nomor 12 kita lihat, oke, lagi-lagi tentang gaya ya, vector diagrams. Jadi ini resultan ya, sekali lagi ya. Jadi di sini kalau kalian bisa perhatikan resultan dari X plus Y itu yang betul adalah yang C ya. X plus Y ya. Ini X plus berarti kan dilanjutin. Nah, resultannya dari initial sampai ke finalnya. Harus diperhatikan arah panahnya ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Which statement are not valid for a projectile? Take up as a positive. Di sini, yang not valid itu jawabannya adalah yang ini, guys. The acceleration of projectile is positive and decreasing when the projectile is moving upward, 0 at the top, and increasingly negative as the projectile descends. Ya, jawaban nomor 13 itu yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Nomor 14 ini, a ball rolls off the table with horizontal velocity of 1.2 meter per second. The ball takes 0.9 to reach. Ya, kalian bisa baca. Di sini kalian diminta menentukan yang namanya horizontal distance, S. Nah, ini kan horizontal distance, berarti kalian tinggal pakai rumus ini aja. Jadi 1,2 dikali 0,9. Ya. Jadi jawaban itu yang bravo. Itu adalah soal nomor 14. Dan kita akan sampai ke soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Di sini saya bantu menggambar ya. Ini harus bisa trigonometriknya ya. Di sini theta, ini opposite, adjacent, dan hipotenusnya. Nah, di sini tuh diminta expression yang magnitude velocity-nya. Ya, velocity itu jadi berapa? Kalian di sini kan kebetulan pilihannya rata-rata cos. Ya udah berarti pakai cos. Nah, remember cos itu adalah adjacent dibagi hipotenus. Berarti cos 22,6, hipotenusnya velocity, adjacent-nya 13,2. Jadi kalian kali, ini kan per 1 nih, berarti kan kali silang. V itu 13,2 dibagi cos 22,6. Jadi di sini jawabannya tentu adalah yang B ya, kalau nggak salah ya, B, betul. Di sini ya, ada baginya. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga video ini bisa membantu kalian ya dalam mereview kembali soal proyektil yang sudah kalian kerjakan. Kita akan ketemu di video yang lain ya guys. Terima kasih sudah menonton.